Pasundan banyak menyimpan kearifan lokal yang masih dipertahankan. Petualangan saya kali ini ingin mencoba salah satu teknik mencari ikan secara tradisional di Desa Cikoneng. Aduh, Jawa Barat ini emang punya teknik menangkap ikan yang unik-unik banget. Nah, salah satunya saya lagi coba ini, namanya nyumpit. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Jadi nyumpit ini bukan menggunakan sumpit yang buat makan bakmi, tapi pakai sumpit ini nih. Terbuat dari bambu, ada dua alat. Yang satu ini adalah alat peniupnya, yang satu adalah pelurunya. Sumpit berbahan dasar bambu ini merupakan rakitan sendiri, sehingga memiliki ketahanan yang cukup lama. Pelurunya juga terbuat dari bambu yang sudah diruncingkan. Ukurannya disesuaikan dengan kebutuhan dan kegunaan. Dapat nggak, A? Dapat? Coba lihat. Wih, mantap pisan. Langsung dapat si AA. Ikan apa nih, A? Mas ya? Mas. Nih, si AA dapat ikan mas. Jadi kalau nyumpit ini harus kita jeli ngelihat ikannya. Karena ikan mas ini warnanya mirip banget sama warna air yang berlumpur ini. Dan di sini sebenarnya banyak ikan lainnya ya, A. Cuman emang kita lagi dapat ikan mas nih. Keren, A! Teknik ini terbilang unik dan ramah lingkungan sehingga tidak merusak habitat. Kesabaran menjadi kunci untuk bisa mendapat hasil yang diharapkan. Karena harus menunggu ikan timbul ke permukaan atau terlihat, ketenangan saat membidik juga harus diperhatikan supaya ikan tidak kabur. Dapat nggak? Dapat nggak? Aduh. Dari tadi saya nyumpit dari samping, hati-hati malah kepleset bareng ikannya. Mana tadi? Mana? Wah, dapat lagi sih, A. Bagi yang sudah ahli, menyumpit terasa mudah. Dalam waktu singkat, sejumlah ikan sudah bisa didapat. Jadi nyumpitnya ini harus benar-benar sekuat tenaga. Kalau enggak, ya nggak bisa tembus ke ikannya. Usaha memang tak akan mengingkari hasil. Setelah beberapa kali mencoba, akhirnya berhasil juga anak sumpit saya mengenai sasaran. Wah, akhirnya saya dapat juga ikannya. Aku juga dapat nih, A. Coba lihat tadi udah banyak. Wah, iya nih. Saya udah dapat banyak. Ternyata si AA-nya jago. Ini mendingan langsung kita olah aja ya. Mau kita bikin sajian yang pastinya unik. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Masukin sini, A. Berbekal warisan turun-temurun, keahlian warga Cikoneng dalam mengolah ikan tak perlu diragukan lagi. Apapun bahan dasarnya, disertai penyedap alami dan rempah, mampu menghasilkan olahan yang bercita rasa luar biasa. Ikan sebagai sumber bahan makanan hewani yang mengandung protein tinggi dan mengandung asam amino esensial yang bagus untuk tubuh. Jadi hidangan yang mau kita buat ini namanya sate lilit. Nah, sebelum dililit, pastinya ikan-ikan ini harus difile dulu. Sate banyak dikenal dari Jawa dan dapat ditemukan di berbagai daerah di Indonesia. Hidangan ini telah dianggap sebagai salah satu masakan nasional. Sebagai negara asal mula sate, Indonesia memiliki ragam resep sate yang bervariasi. Hampir segala jenis daging dapat dibuat sate. Nah, ini kalau sate lilit ini biasanya menggunakan ikan air tawar. Jadi bisa pakai ikan apa aja ya, Teh? Sebenarnya bisa dicampur atau bisa pakai salah satu jenis aja. Untuk menghasilkan rasa yang enak, sate lilit ikan ini menggunakan bumbu seperti cabai, bawang, kemiri, dan penyedap lainnya yang ditumis terlebih dahulu. Dan ya, tinggal ditumis ya, Teh. Jadi yang ditumis ini cukup bumbunya aja, bukan cuma bumbu yang diulek, tapi kita juga tambahin daun jeruk,
supaya bau amis ikannya hilang, jadi olahan ini bakal jadi wangi. Ikan yang sudah difile dicampur dengan parutan kelapa yang sudah disangrai serta bumbu yang sudah ditumis tadi. Bumbu dan ikan yang sudah diaduk ditambah santan dan juga serundeng supaya semakin gurih. Adonan ikan yang sudah tercampur merata dengan bumbu dililitkan pada batang serai. Kemudian adonan dibentuk dengan cara dikepal hingga berbentuk lonjong. Bukan daun jeruk aja, tapi kita juga pakai serai sebagai pengganti dari tusuk sate supaya bau amisnya semakin hilang. Sate lilit ini berbeda dari biasanya sate pada umumnya yang menggunakan bumbu kecap atau kacang. Setelah matang, bisa langsung disantap, karena semua bumbu sudah bercampur menjadi satu saat mengolah adonan tadi. Posisinya gini teh. Tahap pemanggangan merupakan tahap akhir dari rangkaian pembuatan sate lilit. Seperti membuat sate pada umumnya. Supaya matang merata, perlu dibulak-balik di atas bara api. Setelah tercampur dengan sate semakin wangi. Ini udah matang kayaknya, Bu. Hayu, hayu dimakan. Rasa ikannya gurih ditambah bumbunya ini bener-bener aneka rasa banget, bener-bener kerasa rempahnya. Dan dagingnya ini lembut banget. Aduh, enak banget ini teh. Sate lilit tidak hanya dimakan sebagai camilan, tapi juga bisa disandingkan dengan nasi putih untuk jadi lauk. Sate lilit ini emang bikin daging ikan air tawar yang mungkin sudah sering dicoba jadi terasa begitu spesial. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Petualangan saya berlanjut masih di Sumedang, Jawa Barat. Saat musim hujan datang, ada tumbuhan yang biasa dicari warga Cibunut. Tapi untuk mencapai lokasinya, kita butuh effort lebih karena biasanya ada di dataran tinggi. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Sebagian masyarakat di pedesaan masih mengandalkan alam dan hutan sebagai salah satu sumber pangannya. Hampir di setiap musim, ada saja tumbuhan yang dicari untuk dijadikan makanan sehari-hari. Banyak ini. Nah, jadi jamur kuping yang kita cari itu harus yang segar ya, Bu? Iya, yang seperti ini, dia tuh teksturnya kenyal dan emang beneran mirip sama kuping. Jadi kalau yang seperti ini, udah nggak bisa. Udah busuk ya, Bu? Iya, kalau udah berair itu nggak bisa dipakai. Indonesia merupakan negara yang memiliki kekayaan sumber daya hayati yang tinggi, termasuk jamur. Di dunia terdapat beribu-ribu jenis jamur. Sekitar 2.000 jenis telah dikenal dapat dikonsumsi dan sekitar 20 jenis telah dibudidayakan secara komersil. Jamur kuping hidup soliter atau bergerombol pada batang kayu, ranting mati, tunggal kayu, berwarna coklat tua agak kemerahan. Masyarakat Sunda biasa menyebut jamur satu ini dengan nama lember karena kenyal dan mudah diolah. Jadi si jamur lember ini nggak cuma ada di pohon yang berbatang, tapi di pohon bambu pun dia ada, asal udaranya lembab dan juga dingin. Habis ya, Bu? Ya, habis. Udah. Aduh, nih saya ngeliat jamur lember begini jadi lapar. Langsung kita olah aja kali ya, Bu? Yuk, ikuti jejak saya, jejak petualang. Hayo, Bu. Hai, Mak. Untuk mendapatkan manfaat jamur kuping secara optimal, bisa dilakukan dengan berbagai cara. Kandungan nilai gizi dalam jamur cukup menyehatkan, karena memiliki 35% protein, rendah kalori, dan tidak memiliki kolesterol. Jamur lember yang tadi kita ambil akan kita buat jadi lemeng.
Tapi pastinya ada bumbu dan juga tambahan lainnya. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Selain sebagai sumber protein nabati yang kaya gizi, masyarakat juga sudah menggunakannya sebagai bahan obat tradisional. Jamur lebih baik dimasak dengan cara ditumis atau dipanggang. Hindari memasak jamur dengan cara digoreng, karena dapat membuat nutrisi pentingnya hilang. Cengek domba. Iya, jelas. Untuk membuat lemang lembar ini cukup mudah. Jadi semua bumbu cukup diiris-iris saja. Bumbu yang diiris bertujuan agar lebih mudah saat dimasukkan ke dalam bambu. Selain itu, cara ini akan membantu seluruh bahan makanan matang dengan level dan dalam waktu yang sama. Nah, udah nih ya Bu, cukup ya? Iya, udah cukup segitu. Nah ini kalau semua bumbu sudah diiris, langsung kita campurkan jadi satu. Kesini ya Bu? Iya, Iya. Langsung kita campur juga ini ya Bu. Iya. Ini langsung juga kita tambahkan tahu supaya padat dan juga parutan kelapa supaya semakin gurih. Jamur bisa disantap dengan campuran bahan lainnya sesuai selera. Langsung masukin aja. Iya, Nah, oke, ini kalau udah tercampur rata, bentuknya mirip sama salad, langsung masukin ke bambunya. Nah, kalau udah tertutup rapat seperti ini, sudah padat, tinggal kita bakar. Mak, nih. Pembakaran merupakan salah satu cara untuk membuat makanan lebih awet dan tahan lama. Teknologi pengolahan lemang ini masih terbilang sederhana dan sangat tradisional. Lama pembakaran biasanya tergantung dari besar kecilnya bara api yang membakar lemang serta angin. Cukup unik nih untuk membakar lemang ini. Kalau biasanya lemang itu dibakar di atas api, kalau lemang ini di dalam apinya. Berbeda pada lemang biasanya, tidak memerlukan waktu lama. Saat lemang sudah dirasa matang, harus segera diangkat agar tidak hangus. Harum. Mungkin harumnya dari tahunya yang tercampur sama kemangi, ya. Iya. Tambah ada wangi daun salamnya juga, Bu. Ini dia yang saya tunggu-tunggu, mencicipi lemang jamur lember dari Desa Cibunut. Harum banget ya. Ayo, Mak, Bu. Enak ya? Ini teksturnya lembut dan juga kenyal dan rasanya gurih. Bagi yang sedang mencoba menurunkan berat badan, jamur ini bisa menjadi salah satu pilihan yang tepat. Manfaat untuk kesehatan juga cukup beragam, karena bisa mengurangi panas dalam, mengurangi peradangan, dan menjaga kesehatan pencernaan. Selain enak, jamur lember ini memiliki banyak nutrisi dan juga manfaat. Salah satunya untuk menambah daya tahan tubuh. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Ibu tambah.